Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Baik, teman-teman mubas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan isim bagian keempat, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Nah, jadi sebelumnya ya, kita telah membahas tentang isim, ya, al-ismu bin nazar ila ta'yinihi, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya, bahwa ternyata isim itu ada dua ketika ditinjau dari kejelasannya. Ada yang belum jelas atau masih secara umum, itu dinamakan dengan isim nakiroh, ya. Nah, sementara yang sudah jelas itulah yang dikatakan dengan isim ma'rifah. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita isim ma'rifah. Bahwasanya isim ma'rifah nanti yang kita akan bahas ada sekitar 7 pembahasan atau 7 macam isim ma'rifah. Yang pertama itu alif, yang ada alif lamnya. Yang kedua itu domir atau kata ganti, ya, dan kemarin kita sudah bahas ini, ya. Dan selanjutnya, tapi ini masih pembahasan domir. Jadi sekarang adalah kelanjutan daripada pembahasan domir, ya. Di sini kita akan menjelaskan, ya, mempelajari tentang domir itu sendiri, ya. Nah, jadi domir itu sebenarnya ada yang terbagi dua, gitu, ya. Jadi ada namanya domir zahir dan domir mustatir. Apa itu zahir? Zahir itu, ya, sebenarnya nampak, gitu, ya, kalau secara bahasa kita nampak. Ada yang domir mustatir, gitu, ya, yang tidak kelihatan atau tersembunyi domirnya. Ya, jadi sebenarnya di dalam kata kerja itu mungkin ada domirnya tapi tidak nampak secara tertulis, ya. Kayak di sini ada kata nasoro, ya. Nasoro ini kan kata kerja, gitu, ya, artinya telah menolong. Tapi di sini nggak ada domir, ya. Ini kan semuanya domir nih, ya. Huma huwa huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini semuanya domir, ya. Ini semuanya domir. Nah, sementara di sini nggak ada domirnya sama sekali, nggak kelihatan, sehingga dikatakan mustatir, gitu, ya. Tapi secara umum domir itu zahir, ya, nampak semua di sini, ya. Ini ada hu, huma, hum, dan seterusnya, nampak jelas, ya. Tapi kita tidak pembahasan itu secara terperinci, ya. Kita bahas ini saja tentang domir munfasil dan domir muttasil. Nah, jadi domir itu, tapi ini sebenarnya bagian dari pembahasan domir zahir, ya, domir yang nampak sebenarnya, karena banyak sekali domir yang nampak di sini. Jadi domir munfasil itu artinya domir yang terpisah, ya. Maksudnya terpisah secara i'rabnya, gitu, ya. Maksudnya ketika kita mengartikan iya itu, jadi selain dia terpisah secara tulisan seperti ini, kan, nggak bersambung, gitu, ya. Tapi secara i'rab atau secara maknanya, gitu, ya, nanti terpisah hukumnya. Iya hukumnya sendiri, hu nanti hukumnya sendiri, ya. Nah, untuk masalah i'rab itu nanti kita akan bahas pada waktunya nanti, ya. Jadi masih lama pembahasan i'rab itu. Sedangkan isi domir muttasil itu artinya bersambung. Ya, walaupun di sini mungkin tulisan domirnya di sini nggak bersambung, gitu, ya, kayak nasorohum, nasorohuma, nasorohum, umpamanya gini, ya, tidak bersambung, ya. Tapi sebenarnya secara makna, gitu, ya, atau secara i'rabnya nanti itu menjadi satu kesatuan hukum, gitu, ya. Nah, sehingga bersambung, dikatakan dia muttasil, ya. Nah, tapi setidaknya, ya, teman-teman paham dulu, ya, untuk penggunaan domir-domirnya ini, ya. Cukup sampai di situ dulu. Intinya teman-teman hafalin yang ini, ya, rumus dasarnya domir.
Nah, jadi kata ganti orang ketiga ya huwa huma hum laki-laki, ya huma hunna perempuan, anta antuma antum apa namanya untuk orang kedua kata ganti orang kedua laki-laki, anti antuma antunna untuk kata ganti orang kedua perempuan, ana nahnu ini untuk kata ganti orang pertama laki-laki dan perempuan. Nah, huwa artinya apa? Ya, kata ganti orang ketiga artinya dia satu orang laki-laki. Huma ya mereka berdua artinya. Nah, hum mereka semua ya mereka lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan memakai hiya. Nah, dia satu orang perempuan. Huma ya mereka berdua perempuan. Jadi huma untuk untuk kata ganti orang ketiga untuk 2 orang itu sama laki-laki dan perempuan ya. Huma hum. Ini sama ya. Huma di sini juga huma. Nah, terus hunna artinya mereka bertiga atau lebih gitu ya, banyak gitu ya perempuan. Nah, berikutnya kata ganti orang kedua anta artinya adalah kamu ya, antuma kalian berdua. Nah, ini maksudnya jadi kata ganti orang kedua itu atau mukhatab artinya orang yang diajak berbicara gitu ya, sementara kata ganti orang ketiga tadi itu orang yang dibicarakan. Antuma ya antuma itu artinya kalian berdua laki-laki, antum kalian semuanya ya 3 atau lebih laki-laki katanya antum, menggunakan kata antum ini untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan menggunakan anti itu kamu artinya kamu tapi untuk perempuan. Nah, antuma ini sama dengan penggunanya laki-laki ya, ini sama antuma di sini juga antuma. Nah, jadi kalau antuma kalian berdua, apakah dia perempuan atau laki-laki sama. Nah, kalau antunna berarti kalian semua. Ya, kalian semua untuk 3 perempuan dan lebih. Nah, sementara yang ketiga ini kata ganti orang pertama atau mutakalim artinya maksudnya orang yang berbicara, itu mutakalim artinya ana ya, saya, nahnu, kami gitu ya. Ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Inilah rumus dasar daripada domir. Ini benar-benar harus dihafalkan supaya nanti ketika pembahasan selanjutnya nanti bisa kita gunakan gitu ya. Baik. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana cara penggunaannya? Ya. Cara penggunaannya ketika dia berbentuk munfasil, ya tadi kita sudah jelaskan munfasil itu berpisah. Jadi hukum isimnya ini sama domirnya ini berpisah hukumnya, nggak menyatu, makanya dikatakan munfasil. Contohnya kita ambil kata iya. Ya, nah, kalau untuk domir huwa jadinya seperti ini, iyahu. Ya, iya itu artinya hanya kepada artinya hanya kepada. Berarti kalau hu hanya kepada dia. Iyahuma hanya kepada mereka berdua. Iyahum hanya kepada mereka semua. Untuk laki-laki, untuk perempuan iyaha hanya kepada dia perempuan, iyahuma hanya kepada mereka berdua perempuan atau laki-laki sama, iyahunna ya, iyahunna artinya hanya kepada mereka semua perempuan. Nah, kalau diaplikasikan kata ganti orang kedua anta antum antum jadinya iyaka hanya kepada kamu, anta kan artinya kamu gitu ya. Jadi kalau bersambung seperti ini jadinya iyaka hanya kepada kamu, iyakum hanya kepada kalian berdua. Iyakuma hanya kepada kalian berdua. Iyakum hanya kepada kalian semua 3 atau lebih. Selanjutnya untuk perempuan, iyaki hanya kepada kamu perempuan. Iyakuma hanya kepada kalian berdua perempuan. Iyakunna hanya kepada kalian semua perempuan. Terus bagaimana aplikasinya untuk kata ganti orang pertama? Saya, kami, ana, nahnu. Kalau ana jadinya iyaya hanya kepada saya, iyana hanya kepada kami. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti ini penggunaannya beda gitu kalau masuk kata iya. Terus bagaimana untuk dhamir muttasil? Dhamir muttasil itu nanti secara i'rab atau secara hukum bacaan ini nanti satu kesatuan ini ya, satu kesatuan. Gitu ya. Jadi nanti kalau bersambung dengan huwa, dhamir huwa dia jadinya nasorohu, terus dan seterusnya nasorohuma, nasorohum,
nasroha, nasrohuma, nasrohunna, nasorka, nasorkuma, nasorkum, nasorki, nasorkuma, nasorkunna, nasroni, nasorna, gitu ya. Nah, maksudnya apa namanya, dia telah menolongnya, artinya dia telah menolongnya. Nah, jadi kalau ini nasorohuma, dia telah menolong mereka berdua. Kalau nasorohum, dia telah menolong mereka semuanya, dan seterusnya di sini ya. Nasoroni artinya dia telah menolong saya. Nah, kalau nasorna, dia telah menolong kami. Nah, terus bagaimana kalau yang di sebelahnya ini kok beda gitu ya? Ada kok bisa menjadi nasoro, terus nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasor, nah gitu ya. Di sini nanya pendek karena di sini ada na juga. Ini nanya panjang. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kok beda dengan yang ini gitu ya? Padahal kan sama-sama kemasukan domir, tapi kok domirnya beda. Nah, ini kok pakai alif, ini pakai waw jamaah, ya waw alif, terus ini pakai ta, sukun, taknya ada panjangnya, terus na pendek gitu ya. Pakai ta, tuma, tum, gitu kan agak beda gitu ya. Nah, ini maksudnya ini beda nanti ya. Nah, jadi kalau nasorohu artinya itu hunya itu atau domirnya itu menjadi objek. Nah, jadi dia yang ditolong. Nah, tapi kalau nasoro hunya ini kan tadi sudah kita katakan kan ada yang zohir, ada yang mustatir. Jadi ada domir yang kelihatan, ada domir yang tersembunyi. Nah, di sini sebenarnya ada domirnya, jadi tersembunyi. Nah, cuma kalau yang di sini ini domirnya menjadi apa namanya? Subjek gitu ya. Maksudnya orang yang melakukan, orang domirnya itulah yang melakukan pekerjaan. Kalau yang di sini kan domirnya yang dikenai pekerjaan gitu ya. Nah, jadi kalau nasoro artinya dia yang telah menolong, tapi kalau nasorohu dia telah ditolong gitu ya, atau ya maksudnya dia telah ditolong. Kalau ini dia yang menolong, sama dengan ini nasorohuma artinya ya mereka itu mereka berdua sudah ditolong. Tapi kalau nasoru artinya mereka berdua yang menolong, gitu ya. Nah, ini jadi intinya itu di sini. Nah, sama ini ya, nasoroni artinya saya telah ditolong. Tapi kalau nasortu saya telah menolong, gitu. Nah, intinya kalau yang sebelah kanan ini kenapa domirnya juga beda? Dia sebagai pelaku, ya. Dia yang melakukan di sini. Jadi domirnya ini yang warna hijau, makanya kami tuliskan di sini warna hijau ya. Nah, karena domirnya beda dengan yang sebelahnya. Jadi ini sebagai pelaku yang melakukan. Jadi domirnya di sini fungsinya sebagai pelaku, sementara domir yang di sini ini sebagai apa namanya yang dikenai pekerjaan lah gitu ya, sebagai objek. Nah, sebenarnya di sini masih ada satu pembahasan lagi ya. Cuman yang nantilah kita bahas ya. Cukup ini saja dulu ya. Pembahasan kita sampai di sini ya untuk masalah domir ya. Intinya untuk yang bagian sini ya, kotak yang ini, yang 3 kotak ini ya, yang ini dan yang ini tidak usah terlalu dipusingkan dulu ya. Kita nanti ada pembahasan khusus. Yang penting ini yang paling penting ini ya. Ini yang kotak pertama ini atau kotak yang kedua ini ya. Ini nih yang huma huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini benar-benar harus dihafalkan karena inilah huruf rumus dasar daripada domir itu. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti pembahasan kita selanjutnya kita akan bahas lagi isim-isim ma'rifat yang lain. Karena di sini kita baru bahas 2 gitu ya. Yaitu yang pertama isim ma'rifat, yang dikatakan isim ma'rifat itu ada alif lamnya atau kemasukan alif lam. Yang kedua adalah domir. Nah, dan yang ketiga nanti ada istilahnya isim
isim isyarah ya, yang keempat isim mausul, yang kelima munada, yang keenam alam, dan yang ketujuh bersambung dengan isim yang ma'rifat. Ya, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi mana saja yang termasuk isim ma'rifat. Tapi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.